Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Zat Padat. Pada kesempatan kali ini saya Nurlaili akan mempresentasikan hasil review dari jurnal yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Nanokristalin Grafit dari tempurung kelapa dengan proses pemanasan. Synthesis and characterization of nanocrystalline graphite from coconut shell with heating process. Untuk itu presentasinya sebagai berikut. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan produsen kelapa terbesar di dunia, di mana ada begitu banyak sekali pengolahan limbah khususnya yakni tempurung kelapanya sendiri, misalnya sebagai absorben, sebagai baterai, sebagai superkapasitor dan lain sebagainya. Misalnya pada slide sebelumnya di sana ada karbon aktif dan grafit. Karbon aktif sendiri dapat digunakan sebagai absorben dari logam-logam berat pada air yang telah tercemar dan lain sebagainya. Dan terus untuk grafitnya sendiri memang mempunyai struktur yang sama dengan karbon aktif yakni hexagonal close-packed, namun mempunyai tingkat kristal yang lebih tinggi daripada karbon aktif. Dan juga struktur dari grafit itu mempunyai struktur ikatan kovalen dan struktur berlapis heksagonal. Grafit mempunyai konduktivitas listrik dan termal yang baik sehingga dapat digunakan sebagai elektroda dalam sel elektrolisis dan anoda pada baterai. Baik, ini adalah contoh alotrop utama dari karbon. Di antaranya itu adalah diamond, fullerene, grafit, lonsdaleite dan lain sebagainya. Pada slide sebelumnya itu disebutkan bahwa karbon itu mempunyai 3 alotrop utama. Yang pertama itu adalah diamond, lalu grafit, dan ketiga itu adalah fullerene. Nah, di gambar tersebut ada bagian A-nya itu adalah diamondnya, dan B-nya itu adalah grafit, dan C-nya itu adalah lonsdaleite, dan yang keempat itu adalah fullerene-nya. Seperti yang kita tahu bahwa grafit itu mempunyai formasi pembentukannya itu tergantung pada pemanasan pada suhu tertentu. Di sini makanya untuk kajian pada jurnal tersebut tujuannya adalah kita dapat memperoleh fase grafit dengan tingkat kristal yang lebih tinggi guna menambah nilai tempurung kelapa sehingga tempurung kelapa yang kita dapat diterapkan pada bidang teknologi dan juga industri. Untuk kajian sebelumnya memang ada kajian tentang grafit, namun kita usahakan di sini untuk dapat menemukan formasi grafik atau pembentukan grafik pada suhu yang lebih rendah seperti itu. Lalu untuk metodologinya sendiri kita mulai dari proses preparasi, yakni kita mulai dengan membersihkan tempurung kelapanya dari pengotor-pengotornya, lalu selanjutnya itu kita memperkecil ukurannya sehingga bisa lolos nanti yakni dengan ukuran 200 ml, lalu kita keringkan pada suhu 110 derajat Celcius dan kita panaskan nantinya pada suhu 400, 800 dan juga 1000 derajat Celcius dengan waktu penahanan selama 3 dan 5 jam. Seperti yang kita jelaskan tadi, di mana yang pernah didapatkan formasinya sebelumnya itu pada 1300 derajat Celcius yakni formasi grafitnya. Namun di sini kita usahakan untuk lebih rendah suhu pemanasannya yakni pada suhu yang tadi yakni 400, 800 dan 1000 derajat Celcius. Lalu selanjutnya itu adalah proses karakterisasinya. Di sini kita akan menggunakan 3 alat yakni XRD, SEM IDX dan TM IDX. Nah, dari
XRD nanti kita akan dapat informasi tentang pola diffraksi, dan SEM-INDX itu kita akan dapat informasi tentang morfologi dan unsur unsur komposisinya, dan terakhir itu adalah TEM-IDX-nya itu seperti kita tahu akan dapat informasi tentang ukuran butir, komposisi unsur, dan kristalografinya. Dan untuk terakhirnya ini analisisnya kita akan menggunakan aplikasi dari ekspor HiScore Plus X, di mana dari sana kita akan tahu bagaimana bagaimana fase dari pola diffraksi yang dihasilkan, dan juga bagaimana derajat kristal atau 2 theta yang kita dapatkan nanti. Nah, setelah proses karakterisasi nanti selesai, baru nanti kita akan menganalisisnya. Nah, untuk yang analisis sendiri bisa dilihat di sini ada 4 yang kita analisis, dari analisis awal bahan dasarnya sampai analisis untuk karakterisasi hasil TEM nanti. Selanjutnya itu adalah bagaimana analisis awal dari bahan dasarnya. Di sini kita akan menggunakan 2 alat, yakni IDX dengan DSC-TGA. IDX atau energi dispersif X-ray di sini kita akan bisa mendapatkan informasi berupa kandungan unsur yang ada pada tempurung kelapa itu sendiri. Dan untuk DSC-TGA ini kita akan bisa mengetahui analisis termalnya. Misalnya di sini kita bisa mengetahui bagaimana pengurangan materi dari tempurung kelapa pada saat dari suhu kamar, pada saat pemanasan dari suhu kamar ke suhu yang lebih tinggi. Jadinya ini bisa mewakili bagaimana transisi termal maupun diagram transisi fase, diagram fase dan dekomposisi termalnya. Dari slide tersebut kita bisa tahu di sini ada 2 tabel dan ada 1 gambar. Tabel pertama itu menyatakan the result of IDX testing Kekenazel powdernya, itu menyatakan berapa unsur apa yang ada terkandung di tempurung kelapanya tersebut, di mana unsur terbesar itu yang ada dipegang oleh unsur karbon dan juga oksigen, di mana karbon mempunyai persentase sebesar 57,11 dan juga oksigen yakni 42,67%. Untuk unsur pengotor lainnya seperti aluminium, sulfur maupun potasium atau kalium itu mempunyai persentase di bawah 1%. Nah, untuk gambar yang pertama terkait dengan curve DSC-TGA sample Kekenazel powdernya itu di sini kita lihat ada garis merah itu merupakan garis DSC-nya atau differential scanning kalorimetri, dan garis hitamnya itu TGA-nya atau termografimetri analisisnya. Kita bisa mengatakan di sini bahwa penguapan air itu terjadi pada kisaran suhu 43 derajat Celcius sampai dengan 96 derajat Celcius, dan pada suhu 257,8 derajat Celcius sampai 308,5 derajat Celcius itu terjadi reduksi massa pertama dan terbentuknya asam asetat. Lalu selanjutnya itu adalah akan terjadi dekomposisi selulosa secara intensif menjadi larutan piroligan, gas kayu, dan tar. Nah, untuk tabel yang kedua itu terkait dengan reduction mass of Kekenazel powder from TGA curve-nya, itu kita bisa tahu bagaimana pengurangan massa dari tempurung kelapanya. Pada suhu 925 derajat Celcius itu akan terjadi reduksi massa ketiga sampai pada suhu 1500 derajat Celcius. Nah, untuk yang analisis elemen dan X-ray-nya di sini kita bisa melihat ada satu gambar terkait dengan comparison of diffraction pattern between graphite in sample-nya. Itu kita bisa lihat di sini hasil dari XRD-nya ada 2 puncak. Nah, ada 2 puncak terlihat
dan ada satu puncak kecil juga terlihat pada kisaran suhu 800 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius. Nah, di sini ada dua puncak dengan luas area yang luas dan ada satu puncak dengan luas area yang kecil. Nah, seperti yang kita sebutkan dari awal, di mana dari kisaran suhu 400 sampai 1000 derajat Celcius tersebut memang terjadi puncak yang lebih tinggi dengan meningkatnya suhu sehingga tingkat kristalnya juga lebih tinggi, tetapi tidak semua suhu yang bekerja untuk menghasilkan formasi grafit terdapat suhu tertentu untuk bisa mendapatkan formasi tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada dua tabel. Nah, untuk tabel ketiga yakni degree of crystalline with extra high score plus. Nah, setelah kita mengkarakterisasinya dengan XRD tadi, sekarang kita akan menganalisis dengan menggunakan aplikasi extra high score plus dengan menggunakan metode background subtraction method. Nah, ini untuk dapat mengetahui nanti bagaimana fasenya, struktur, dan derajat kristal atau tingkat kristal yang dihasilkan oleh sampel. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui bagaimana kandungan dari sampel tempurung kelapa tersebut berdasarkan tabel 4, yakni the result of EDX test at 400 derajat Celcius atau 400 degree Celsius, 800 degree Celsius, and 1000 degree Celsius with holding time for 3 hours itu mempunyai kandungan unsur terbesar dipegang oleh oksigen, yakni dengan suhu 1000 derajat Celcius. Nah, setelah itu seperti kita ketahui tadi, kita akan menganalisisnya dengan extra high score plus dengan metode background subtraction. Nanti didapatkan fasenya itu bagaimana pola diffraksi yang dihasilkan itu antara fase dengan sampel dan referensinya. Ternyata fase yang cocoknya itu adalah dengan kode referensi 00, 041, 1487 yang dimiliki oleh kode referensi dari grafit. Nah, yang kedua itu adalah yang kode referensi 0001900268 yang sesuai dengan kode referensi dari Lonsdale pada allotrope karbon. Nah, setelah itu kita juga bisa mengetahui di sini bagaimana derajat kristal atau tingkat kristal yang dihasilkan. Nah, dari analisis tersebut kita mengetahui bahwa semakin tinggi dari 400 sampai 1000 derajat Celcius tersebut, semakin tinggi suhunya maka semakin tinggi tingkat kristal, namun akan menurun seiring dengan waktu penahanannya, atau semakin lama waktu penahanannya maka tingkat kristalnya juga semakin rendah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah analisis morfologi dari SEM-EDX. Kita bisa melihat ada dua gambar, yakni gambar ketiga tentang cell result of coconut cell powdernya. Di sana ada morfologi murni dari bubuk tempurung kelapa yang masih terlihat rumpun dan belum membentuk dimensi. Tetapi untuk gambar keempat, same image of coconut cell powder was heated at 800 degree Celsius. Itu pada gambar A sudah ada benjolan dan memang sudah membentuk dimensi. Selanjutnya itu adalah gambar 5, same image of coconut cell powder was heated at 800 degree Celsius with magnification 5000 kali dan 50.000 kali. Di sini terlihat bahwa pada gambar A itu memang sebagian besar sudah berbentuk dan namun masih dalam bentuk gumpalan. Dan sedangkan untuk gambar B-nya itu morfologinya masih yakni terdiri dari satu lapisan. Nah, untuk yang gambar 5C-nya itu adalah dipanaskan pada 1000 derajat Celcius dan memiliki struktur yang berlapis. Baik, selanjutnya itu adalah analisis kristal dengan alat karakterisasi TEM-EDX. Nah, di sini ada gambar 5, yakni same image of coconut cell powder was heated at 800 degree Celsius with magnification 55.000 dan 50.000 kali.
untuk gambar A-nya itu kita tahu bahwa ada dua bentuk butiran dengan yang rumpun yang berdiameter sekitar 50 sampai 150 nanometer dan dengan beberapa partikel hitam pasa grafit. Nah, tetapi untuk gambar B-nya itu ada butiran bulat berbentuk butir dan menumpuk dengan diameter sekitar 20 sampai 60 nanometer. Nah, dari sana kita bisa mengindikasikan bahwa ada fase grafit tetapi tidak bisa terdeteksi oleh difraksi. Baik, selanjutnya itu adalah gambar ketujuh, yakni TEM EDX result from sample was heated at 1000 degrees Celsius with holding time for 3 hours, di mana dari gambar tersebut kita bisa melihat bahwa terbentuk partikel pada matriks pada 1000 derajat Celcius selama 3 jam, struktur amor dan struktur kristal. Partikel hitamnya itu adalah fase grafit nanokristalin dan matriksnya itu adalah karbon amor. Nah, di sini kita bisa tahu nih ada bidang kristal apa saja, di mana ada bidang kristal 0002 dan 100 dan 101. Nah, inti bidang kristal 002 itu adalah bidang kristal dengan fase grafit dengan kode referensi 0004114887. Baik, kita lanjutkan untuk gambar yang ke-8, di mana kita bisa melihat di sana ada gambar yang pertama, yakni A-nya itu adalah gambar struktur kristal grafitnya, dan untuk yang B-nya itu adalah turbostratik. Nah, pada sampel yang dipanaskan pada 400 derajat Celcius itu memang telah membentuk telah mengindikasikan bahwa memiliki fase grafen yang terdiri dari satu lapisan. Sedangkan untuk yang pemanasan 800 derajat Celcius itu memang mengandung kristal grafit dan sebagian itu mengandung grafen. Dan untuk yang pada suhu 1000 derajat Celciusnya itu memiliki struktur antara, yakni antara yang disebut turbostratik antara grafit dan struktur amor. Baik, setelah kita jelaskan bagaimana analisis dari alat karakterisasi, sekarang kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, yakni penelitian ini berhasil mengkonfirmasi pembentukan fase grafit dalam proses pemanasan tempurung kelapa dengan bidang kristal utama yakni 002, dan berdasarkan perhitungan dengan derajat kristal dengan aplikasi XR Height Score Plus, sampel yang dipanaskan pada 1000 derajat Celcius selama 3 jam itu memperoleh presentasi kristal tertinggi. Nah, untuk yang fase grafit, yang fase kristal yang didapatkan di sini ada fase grafit dengan kode referensi 0004114887. Namun ada yang lain, yakni Rose Dilate dengan kode referensi 0001902668 untuk setiap sampelnya. Nah, grafit juga memiliki struktur turbostratik, yakni struktur antara kristal dan amor. Baik, sampai di sini presentasi saya terkait dengan synthesis and characterization of nanocrystalline graphite from coconut shell with heating process. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.